Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya di acara lanjutan dari webinar CV Konsultan Indonesia yang periode ke-10 di materi yang ke-9 ini. Adapun materi yang ke-9 ini yaitu tentang probity audit pengadaan barang dan jasa pemerintah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ade Tri Aji Kusuma selaku Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, kami kami panggil Bapak Ade Tri Aji Kusuma untuk membawakan materinya. Kepada Bapak Ade, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini di acara yang berbahagia ini kita selalu ada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Saya langsung saja ya, saya share screen. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Baik, terima kasih. Dalam pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, mungkin beberapa teman-teman ada yang saya kenal ini, mungkin para Advis LKPP, mungkin Advis PBJ maupun para pelaku PBJ yang ada di Indonesia ini. Saya nama Ade Tri Aji Kusuma, mungkin pendidikan saya strata 2 keuangan daerah. Sebelum saya di Inspektorat Jenderal, saya auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu. Jadi saya saat ini menjabat sebagai Inspektur Wilayah 4, juga PLT Inspektur Wilayah 3. Kalau di Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 4 inspektorat wilayah, 1 Inspektorat Jenderal, eselon 1-nya Ibu Irjen, dan 4 wilayah. Saya mengampu wilayah 4, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Manado, apa namanya, Ambon ya. Sementara PLT saya mau wilayah 3 meliputi Papua dan Kalimantan. Jadi teman-teman yang di wilayah tersebut mungkin sering nanti berjumpa kalau saya ada ke daerah gitu kan. Selain jabatan struktural, saya selama ini aktif di Probity Advis ya, bersama Pak Kurniawan ini. Tapi baru dapat SK-nya saja, penugasannya mungkin belum ya Pak Kurniawan ya. Basic saya, tadi sudah disebutkan, saya strata 2 keuangan daerah, perencanaan keuangan daerah, S1-nya ekonomi, akuntansi. Terus basic saya selama bekerja, saya auditor, dari auditor pertama, auditor muda, auditor madya. Pada saat mau ke auditor utama, saya ditawari untuk ikut bidding eselon 2. Akhirnya saya beralih ke struktural. Memang agak lain kalau struktural. Selalu ada protap gitu, selalu ada kerjanya cuma rapat gitu. Jadi saya agak kelimpungan ini kalau di struktural. Kalau di fungsional kan kita bebas berkreasi mau kemana saja, seperti apa namanya, kita intinya tidak ada yang mengasih warning, Pak harus ke sini, harus ke situ gitu. Tapi pada saat sekarang udah jadi struktural ya saya harus ngitip
protokoler, ya terjadwal dan lain sebagainya. Tapi is okay, itu tidak mengganggu bahwa saya, alhamdulillah, proses saya masuk ke sini, saya diminta oleh Pak Kurniawan ini untuk memberikan sharing, bukan saya sebagai narasumber sesungguhnya. Saya hanya sharing saja bahwa di Inspektorat KLHK ini sudah melakukan namanya probity audit ya, terkait dengan tes. Kedengaran suara saya, Pak Kur? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Lanjut. Oh, lanjut ya. Kedengaran, Oke. Pak. Aman-aman. Siap. Oke. Aspek probity audit dalam pengadaan barang dan jasa. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Inspektorat sekarang ingin berubah dan harus berubah. Dulu Inspektorat itu sebagai APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, tetapi sering diplesetkan sebagai wasdog, pencari kesalahan. Kalau ada teman-teman Inspektorat, selalu ada Dagdikduk lah, Satker itu, atau SKPD. Saya juga 20 tahun sebagai auditor, kadang-kadang menganggap bahwa saya merasa apa sih yang sesungguhnya saya berikan kepada teman-teman Satker dalam proses pengadaan barang dan jasa pada saat saya merasa bahwa saya berada di ujung saja, selalu diaudit saja, selalu ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan, tetapi tidak mengurai permasalahan di awal. Sebetulnya dari 2012 teman-teman BPKP sudah membuat suatu acuan yang namanya probity audit dari 2012 dan direvisi 2019 terkait dengan probity ini, bahwa di kita ini kan ada 3 konsep untuk PBJ ini. Yang pertama konsepnya adalah review PBJ, review terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua konsepnya probity audit. Dan yang ketiga ini yang paling akhir adalah audit PBJ. Nah, kita hari ini bicara terkait dengan konsep probity. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep probity adalah konsep pola pikir, sikap, dan tindakan yang terwujud dalam aktivitas manajemen organisasi. Sehingga diibaratkan prinsip-prinsipnya probity itu adalah kebenaran, integritas, dan kejujuran. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, prinsip yang diadopsi harus dilandasi oleh nilai-nilai integritas ini. Karena bagaimanapun, pada saat kita melakukan probity, auditor melakukan probity, kalau satker atau klien, kalau sekarang kita sebutnya klien, tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai kemauan kebenaran, dan tidak mempunyai kejujuran, akan susah menyambungkan. Yang ada adalah mengalihkan tanggung jawab ke auditor. Oh, itu kan sudah didampingi, sudah diprobity. Jadi kami nggak mungkin melakukan kesalahan karena sudah diprobity, seperti itu. Tapi konsep probity yang kita kawal adalah konsep dari integritas, kebenaran, dan honesty atau kejujuran. Tujuan probity sendiri, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tujuannya adalah agar menjaga integritas sektor publik dengan meminimalkan konflik kepentingan dan permasalahan serta dengan menghindari praktik yang tidak patut dan baik yang aktual maupun yang dirasakan. Nah, pengertian probity sendiri dalam berbagai kami di Inspektorat Jenderal KLHK
sudah membuat peraturan terkait probity itu, mungkin bisa di-download nanti kalau misalnya mau menyontoh probity-nya Inspektorat KLHK, yaitu di Peraturan Inspektur Jenderal nomor P6 Itjen tahun 2020 sebagai perubahan dari Peraturan Inspektur Jenderal yang tahun 2014. Pengertian probity dalam konteksnya yaitu adalah memberikan assurance. Sebagaimana kita ketahui bahwa pekerjaan inspektorat, mungkin saya bawa dulu ke ranah inspektorat, Bapak Ibu, ada dua sekarang berdasarkan standar AAPIP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah. Yang pertama adalah memberikan assurance, yang kedua memberikan consulting. Assurance terdiri dari yang pertama audit, yang kedua pemantauan, atau yang ketiga review, dan audit lainnya. Nah, pengertian assurance yang diberikan dalam audit probity adalah melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai apakah pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan persyaratan kejujuran atau probity recruitment, yakni dengan mematuhi prosedur pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip etika pengadaan. Yang ketiga, keyakinan yang diberikan terbatas. Artinya hanya terbatas, bukan seperti audit memberikan asuran. Terbatasnya adalah berdasarkan hasil audit atas dokumen yang diterima auditor. Nah, disinilah perlunya kejujurannya, perlunya kebenarannya. Karena bagaimanapun kalau dokumen atau informasi yang diterima oleh auditor terkait dengan pelaksanaan probity ini tidak disampaikan secara benar atau secara jujur atau ada yang disembunyikan, maka auditor tidak bisa memberikan pendapatnya terkait dengan pelaksanaan. Tapi kita lihat, batasan probity, ini saya garis merahin bahwa sesungguhnya penugasan probity tidak mengalihkan kewajiban untuk memastikan kejujuran dari manajemen pengadaan kepada auditor. Artinya risiko auditor tidak dijadikan untuk kegiatan probity ini, tetapi pengalihan kewajiban tetap atau ditanggung menjadi klien, tetap klien yang bertanggung jawab. Dan tidak diboleh juga dilihat sebagai pengganti bagi kewajiban pejabat pengadaan atau pengelola pengadaan mengelola proses yang harus dilancarkan dengan baik dalam memenuhi persyaratan kejujuran atau probity recruitment. Jadi di sini bahwa dengan adanya auditor melakukan probity tidak mengalihkan tanggung jawab. Oh, sudah di probity, sudah didampingi, kalau ada kesalahan menjadi tanggung jawab auditor. Tidak seperti itu. Jadi probity itu semacam early warning system bagi teman-teman klien yang melaksanakan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Baik, pendekatan probity ya pertama adalah bahwa probity merupakan bagian dari manajemen. Dianggap sebagai bagian dari proses manajemen risiko dalam proses mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Bahwa pengadaan barang dan jasa ini kita manajemenin resikonya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dalam prosesnya merugikan keuangan negara atau berimplikasi terkait dengan fraud atau mens rea kesalahan dari pengadaan ini. Probity diterapkan dalam proses pengadaan yang real time, Bapak Ibu. Jadi proses probity ini, probity audit ini, pelaksanaannya itu mengikuti proses pelaksanaan dari mulai perencanaan pengadaan, sampai ke serah terima barang. Real time di sini juga diartikan sebagai untuk memberikan early warning system, untuk memberikan deteksi dini bahwa apabila terjadi kesalahan dalam proses perencanaan atau bila terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan atau kesalahan dalam serah terima, maka itu bisa dijadikan early warning untuk dilakukan pembetulan sekaligus pada saat bersamaan.
Tujuan probity seperti yang disampaikan di atas bahwa untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur, dan penuh integritas sehingga dapat terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan atau early warning. Perbaikan atau koreksi pada saat proses pengadaan atau audit yang sedang berlangsung dalam bentuk atensi manajemen tanpa menunggu laporan hasil audit untuk sebagai bentuk peringatan dini. Artinya real time-nya, prosesnya berjalan sesuai dengan proses yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Baik, aspek probability dalam pengadaan barang jasa seperti kita ketahui bahwa etika, prinsip, kepatuhan dari integritas, kejujuran maupun kebenaran bahwa sebagaimana kita ketahui sebagai para pelaku PBJ, etika PBJ yang pertama tertib dan bertanggung jawab, profesional, mandiri, menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, ini dalam proses etika pada saat probity audit berjalan, menghindari konflik of interest, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila auditor mempunyai hubungan atau pelaksanaan ini, jadi agar menghindari juga dalam proses konflik of interest. Yang keenam, mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan. Prinsip PBJ kita telah ketahui bersama, efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Artinya bisa dijalankan bahwa kalau efektif berarti sumber daya yang tersedia diperoleh barang jasa yang punya nilai manfaat setinggi-tingginya. Artinya kita mendapatkan barang dengan kualitas terbaik, penyerahannya tepat waktu, kontinuitasnya terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang jasa lainnya, atau kadang-kadang kalau kita audit suatu pengadaan biasanya di alat kesehatan, alatnya sudah ada, ternyata pengadaan alat untuk penunjang atau kesinambungannya tidak connect, terutama sekarang dengan prinsip-prinsip elektronik bahwa itu yang harus diperhatikan. Nah, terus mewujudkan dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kegiatan atau program, bahwa kegiatan-kegiatan dari efektivitas ini untuk mewujudkan optimalnya suatu keseluruhan kebijakan dan program. Ini contoh contoh efektif dalam proses perencanaan, bahwa contoh penamaannya bisa identifikasi kebutuhan terhadap telah memperhatikan prasyarat kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat, pesusunan RAP, anggaran, pengadaan telah memperhitungkan proses tendernya, misalnya efektif apabila penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis digugurkan meski mempunyai harga yang paling rendah, melakukan kunjungan ke pabrik, penerapan prinsip efektif, pasal kontrak atas usia diidentifikasi secara teliti. Dalam manajemen kontraknya mungkin melakukan rapat persiapan dengan penyedia sebelum SPMK, proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan konsultasi diawasi. Saya punya pengalaman Bapak Ibu terkait dengan pekerjaan konstruksi yang mungkin beberapa di Pemda dan di KLHK sendiri pada saat saya melakukan audit, bahwa kadang-kadang pekerjaan konstruksi ini HSBN ini tidak pernah dipakai. Harga satuan bangunan setempat misalnya di Kendari atau saya pernah meriksa di Manusela ya. Di Manusela itu ada harga satuan bangunan yang dikeluarkan PU setempat bahwa harganya per meter perseginya 4.600.000. Ibaratkan price list kendaraan gitu. Kadang-kadang Satker sering lupa bahwa pengadaan konstruksi, karena Satker kami memang tidak mempunyai kapasitas untuk
mempunyai keahlian konstruksi. Kadang-kadang walaupun udah disampaikan ke kita bahwa kalau mengadakan pengadaan konstruksi silahkan berkoordinasi dengan Kementerian PU, berkolaborasi dengan Kementerian PU, tapi kadang-kadang pada saat nyantumkan anggaran di RKKL-nya atau di DIPA-nya atau di DPA-nya, itu harganya kadang-kadang melebihi dari harga HSBN. Sehingga itu seringkali terjadi pada saat penyusunan konsultan perencana atau EE-nya tidak dilakukan review lagi. Sehingga pada saat pelaksanaan, auditor kadang-kadang kan identifikasinya tinggal, kalau Anda membangun 100 meter persegi dengan harga satuan HSBN-nya 4.500.000, berarti kan tinggal 450 juta. Tapi kadang-kadang mereka menganggarkan 600-700 juta. Sehingga spesifikasi dan lain sebagainya pada saat dibandingkan dengan itu yang kadang-kadang tidak lolos itu. Mereka kadang-kadang KPA atau PPK selalu bilang kami sudah mempunyai konsultan yang menghasilkan estimate engineering-nya. Sehingga pada saat kami tuangkan dengan menjadi owner estimate-nya atau HPS-nya, itu tinggal ngadop aja katanya. Tapi pada saat kami uji bahwa pekerjaan itu dibandingkan dengan HSBN-nya ternyata kelebihan, itu menjadi sesuatu yang kesalahan pada saat audit di akhir. Padahal sesungguhnya pada saat dilakukan probity, mungkin kesalahan-kesalahan seperti ini bisa dimitigasi sebagai early warning untuk dilakukan perbaikan. Yang kedua tadi yang saya sebut itu adalah efisien. Artinya efisien, terbuka, dan bersaing. Pengadaan harus terbuka bagi penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sehingga dilakukan melalui persaingan yang sehat. Ini dimulai dengan penilaian kebutuhan, apakah suatu barang benar-benar dibutuhkan oleh suatu instansi. Sebab begini, kalau dalam perspektif kami gitu, bahwa pengadaan barang dan jasa itu ada 3. Yang pertama bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kebutuhan ini diikuti dengan kebutuhan yang pertama adalah kegiatan, kalau barang pemerintah itu kegiatan rutin. Rutin itu kebutuhan ATK dan lain sebagainya dalam suatu kantor. Yang kedua kebutuhan karena tusinya. Misalnya dinas kehutanan, dinas satker KS. Kalau di kami ada beberapa satker KSDAE, satker BPDAS yang mempunyai fungsi-fungsi pengadaan bibit, pengadaan makan satwa dan lain sebagainya. Itu adalah mandat karena tusinya, tugas pokok dan fungsinya. Yang ketiga adalah mandat karena arahan perintah yang atasannya, atau mandat dari pimpinan yang di atasnya. Misalnya kemarin kita proses pengadaan dari sisi program PEN misalnya. Nah itu mandatnya. Itulah kebutuhan, dan membedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan kan kadang-kadang pejabat baru keinginannya baru, jadi tidak terbatas. Kami meruji bahwa pengadaan barang dan jasa ini dinilai harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan dari person to person, pimpinan atau pejabat yang seling berganti gitu. Yang kedua, penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu. Mungkin kalau teman-teman yang berkecimpung di pengadaan mungkin udah biasa ini. Terus survei harga pasar dapat dihasilkan HPS perkiraan sendiri dengan harga yang wajar. Yang tadi saya bilang kalau konstruksi dari estimate engineering, kalau harga pengadaan langsung mungkin survei ke pasar, dan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan menilai value for money yang terbaik. Disampaikan bahwa sesungguhnya pengadaan barang dan jasa ini kan bukan mencari barang yang terendah, bukan mencari barang yang termurah, tapi barang yang terbaik untuk kebutuhan yang bisa terpakai. Dalam proses pemilihan penyedia harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya. Sebagai contoh, penerapan
efisien adalah dalam perencanaan, misalnya perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan adalah identifikasi kebutuhan kuantitas, tidak melebihi jumlah yang dibutuhkan. Artinya prinsip efisien, kalau kita membutuhkan kadang-kadang butuhnya cuma 100, ya jangan volumenya dinaikkan menjadi 150 atau 100. Nah, di probity ini kita bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip efisien ini. Penyusunan spesifikasi barang, misalnya aset, telah mempertimbangkan pilihan yang menggunakan konsumsi daya listrik rendah. Di pemerintah sekarang kan mungkin bisa disampaikan bahwa misalnya untuk penggunaan konsumsi daya, kalau kita membeli AC, tidak menggunakan daya konsumsi yang besar, tetapi menggunakan daya konsumsi yang kecil sesuai kebutuhan. Kalau ruangannya berapa meter, berarti kan itu di prinsip-prinsip itu yang menekankan prinsip efisiensi. Terus selanjutnya konsolidasi paket pengadaan, ini dalam perencanaan. Terus dari proses tender, proses pemberian penjelasan menggunakan fitur LPSE. Proses evaluasi penawaran menggunakan aplikasi Paperless dan tidak ada biaya makan minum, nggak seperti dulu ya, waktu saya dulu pernah jadi pejabat pengadaan, juga panitia pengadaan gitu kan, kalau ada proses evaluasi itu ada rapat di hotel dan lain sebagainya. Sekarang mungkin proses efisiensi kita menggunakan paperless atau tidak menggunakan kertas atau tidak menggunakan biaya makan minum rapat. Memuat persyaratan garansi lokal untuk mengurangi waktu tunggu dan biaya pengiriman. Ini selanjutnya aspek terbuka dan bersaing. Mungkin kita review ini dulu ya, Bapak Ibu. PBJ harus transparan, dapat diakses oleh semua calon peserta, sama mungkin teman-teman udah biasa ini, ditegakkan non-diskriminatif dan lain sebagainya. Contoh penerapan, ini transparansi, ini mengumumkan rencana pengadaan dalam sirup, memberikan akses data anggaran kepada publik, mengumumkan dan informasi persyaratan tender dimuat dalam LPSE, metode evaluasi dan hasil evaluasi diumumkan, calon pemenang diumumkan dalam proses tendernya. Sementara di manajemen kontrak saya ilustrasikan atau contohkan penyediaan informasi dalam bentuk papan proyek di lokasi pekerjaan. Adil dan diskriminatif, mungkin nanti kita bisa dibicara dalam materi saya. Akuntabel. Selanjutnya ke tahap probity. Tahapan probity audit. Dalam prosesnya audit atau tahapan probity ini dilaksanakan berdasarkan tahapan audit, mengacu ke standar audit, bagaimana standar audit AIP yang terbaru, sekarang AIP nomor 1 yang tahun 2021 menggantikan standar yang nomor 5 tahun 2014. Pada setiap tahapan audit, auditor melakukan langkah-langkah. Tahapan langkahnya yang pertama perencanaan audit, penetapan tujuan, proses bisnis, proses auditi atau klien kita ketahui, identifikasi dan penilaian resikonya, identifikasi pengendalian kunci, evaluasi desain pengendalian, penyusunan rencana pengujian, penyusunan program audit, dan alokasi anggaran daya penugasan. Ini dalam proses penugasan di perencanaan audit probity. Dalam pelaksanaannya kita melakukan pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti, dan pengambilan kesimpulan, serta pengembangan temuan dan rekomendasi. Ini real time, bisa secara early warning, bisa langsungkan dalam pelaksanaan itu dikomunikasikan. Komunikasi auditnya, temuan-temuan sesungguhnya dalam pelaksanaan bisa langsung dikomunikasikan ke klien supaya diambil langkah-langkah perbaikan langsung, tidak menunggu penyusunan laporan keuangan, laporan audit jadi. Tapi dalam prosesnya memang dari 3 ini ada komunikasi terkait
hasil audit nanti di akhir sebagai bukti pertanggungjawaban kita melakukan probity audit. Ilustrasi dari identifikasi penilaian risiko probity audit. Jadi identifikasinya dulu bahwa dari perencanaannya kita ilustrasikan ada persiapan pengadaan, persiapan pilihan, ada pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, ada serah terima pekerjaan. Risikonya ada ketaatan, prinsip, dan etika. Ini kita nanti isi risikonya, ini udah teknis untuk auditor. Selanjutnya, dari identifikasi tersebut, ketaatan dalam perencanaan kita uji bahwa mungkin dari identifikasi risiko berdasarkan metrik, pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi persyaratan diatur dalam Perpres. Misalnya pejabat yang ditunjuk untuk proses PBJ tidak mempunyai kompetensi, misalnya PA, KPA tidak kompeten. Hal ini disebabkan kesengajaan mungkin kan, atau memang tidak ada orang lagi yang ditunjuk bisa menjadi PA, KPA, atau PPK atau pejabat pengadaan. Sehingga dampaknya keabsahan pengadaan dipermasalahkan, rekayasa dalam proses PBJ. Ini skornya kita identifikasi dulu, ini skor kita buat, dan ada kalau di kita di proses PBJ ini udah ada tabel skor, sehingga kita kasih skor dulu 2, dampaknya 3 misalnya, sehingga skor totalnya adalah 6. Untuk dalam rekayasa ini misalnya skornya 3, dampaknya 5. Ini mungkin kalau teman-teman auditor sudah biasa men-scoring identifikasi penilaian risiko, sehingga nanti ujungnya Bapak Ibu, ini kita lihat dulu ya, bahwa nomor 2, identifikasi kebutuhan barang tidak dituangkan dalam dokumen penetapan barang atau RKBMD atau RKBMN, bahwa pada saat barang itu dibutuhkan atau dituangkan dalam RKRKL, maka barang itu harus ditetapkan dulu setahun sebelum min 1 atau min 2 dalam kebutuhan barang. Sehingga apa yang ada di dalam RKRKL atau DPA ternyata tidak ada dalam kebutuhan barang, ini juga tidak tepat, sehingga kita bikin skornya. Terus kategori barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya tidak mengacu pada klasifikasi baku komoditas Indonesia atau KBLI-nya atau KBKI-nya yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau Kementerian Teknis. Terus penetapan tipe swakelola yang tidak tepat atau konstruksi sederhana, tipe pengadaannya tidak dibuat nota kesepakatan antara PA dengan pelaksanaan swakelola, misalnya ini dalam swakelola, PA tidak membuat spesifikasi, ini identifikasi tahap perencanaan. Selanjutnya, ini di scoring, masuk skor. Yang selanjutnya, risiko dari identifikasi tahap perencanaan ini, lanjut, ini berdasarkan prioritas risiko tadi, maka kita bisa membuat tabel total skor berdasarkan ilustrasi yang saya, bahwa risikonya memecah pengadaan paket dengan maksud menghindari tender itu yang paling tinggi total skornya, sehingga kebanyakan penyedia, kebanyakan satker atau klien sering memecah paket menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender. Yang kedua, perbuatan paket pengadaan yang tidak perlu tapi hanya merupakan titipan pihak eksternal. Ini ada nanti di skor-skor ini, sehingga pada saat ini sudah ada tabel risikonya, maka clue apa dalam probity itu yang akan kita sampaikan lebih lanjut. Yang selanjutnya laporan hasil probity, bahwa karakteristik probity audit sebagai mekanisme peringatan dini, auditor dapat menyampaikan hal-hal terkait hasil audit selama proses berlangsung.
Artinya dalam proses probity audit atau pelaksanaan probity audit, maka peringatan-peringatan apabila terjadi kesalahan dan lain sebagainya bisa langsung disampaikan oleh auditor untuk diperbaiki langsung, tidak menunggu dulu dari proses laporan sampai akhir. Pelaporan hasil probity atas pengadaan barang dan jasa mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan simpulan yang objektif kepada pihak terkait mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, menyajikan hasil penilaian atas kondisi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, ditinjau dari prinsip-prinsip dan etika pengadaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Yang selanjutnya adalah menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan sehingga kegiatan ini lebih terbuka, efektif, efisien, bersaing, transparan sebagaimana tujuan pengadaan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya lebih senang diskusi sesungguhnya, Bapak Ibu. Karena kalau dilihat dari beberapa teman-teman ini, sesungguhnya mungkin adalah teman-teman yang sudah terbiasa dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kami mungkin bisa menyampaikan bahwa pedoman probity untuk KLHK juga agak berbeda, mungkin dari sisi banyaknya, bahwa kalau probity yang dikeluarkan pedomannya dari BPKP ada 6 ya itunya. Kalau luasan lingkup, kalau KLHK kami melihat dari efektifnya yaitu probity dari sisi perencanaan dan persiapan pengadaan, probity audit dari sisi persiapan pemilihan penyedia, karena itu yang banyak sekali teman-teman klien itu minta pendampingan atau minta probity. Yang ketiga, probity audit atas pelaksanaan pemilihan penyedia, yang tadi persiapan, yang ketiganya adalah pelaksanaan, dan yang keempat probity atas pelaksanaan kontrak. Kalau yang di BPKP ada 6, kalau nggak salah ada probity atas serah terima dan lain sebagainya. Nah, sementara mungkin agak tadi saya sampaikan bahwa syarat probity untuk menjadi probity auditor, probity ini adalah syarat personal semua auditor yang melaksanakan probity adalah yang pertama harus profesional, objektif, dan independen, serta berintegritas. Karena sesungguhnya probity sendiri adalah integritas, gitu kan, kebenaran dan kejujuran. Yang syarat formalnya, auditor yang melaksanakan probity ya harus lulus PBJ tentunya. Harus lulus audit PBJ, harus lulus pengadaan PBJ, dan mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. Jadi semua auditor yang melakukan probity ya harus mempunyai 2 syarat itu. Syarat personal maupun syarat formal. Sementara kalau dalam proses probity-nya, komposisi timnya seperti audit biasa Bapak Ibu, bahwa ada pengendali mutu, ada pengendali teknis, ada ketua tim, dan sekurang-kurangnya anggota 2 orang. Waktu pelaksanaannya kalau di kami mungkin probity ini berkisar antara 5 hari sampai 8 hari, cuma disesuaikan dengan kompleksitas. Kalau misalnya dalam rencana auditnya mereka harus panjang, ya kita ACC untuk panjang. Mungkin itu dulu yang disampaikan. Selanjutnya kalau misalnya ada diskusi, kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Itulah tadi pemaparan materi dari Pak Ade Tri Aji Kusuma. Nah, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Adapun sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin komunikasi langsung atau bertanya langsung ataupun sharing langsung dengan Pak Ade Tri Aji Kusuma, silakan raise hand atau tidak melalui form chat.
Nah, karena berhubung di form chat ini sudah ada beberapa pertanyaan, kami langsung saja. Adapun pertanyaannya itu yang pertama dari Ibu Aisyah Amini. Assalamualaikum, siang Bapak Ibu. Jika berkenan mohon petunjuknya untuk contoh LHR review RKA tahun 2022. Terima kasih. Silakan mungkin Pak. Masih termute Pak. Anu, Masih termute Pak. udah kedengaran ya. Dan Oke, saya mau lihat ini pertanyaannya. Jika berkenan mohon petunjuk untuk contoh laporan hasil review RK tahun 2022. Oh, ini petunjuk seperti apa? Oh, laporan hasil RH ya. Mungkin Bapak Ibu, ini pertanyaannya dari auditor nih. Bisa ke www Inspektorat Jenderal KLHK. Di sana semuanya ada petunjuk pedomannya. Misalnya dalam laporan hasil review RKAKL tahun 2022 ada di sana bentuknya. Seperti apa laporan hasil review RKA juga ada di sana ya. Saya mungkin kalau mau mencontohkan ke di website ya Pak Ade ya. ya di websitenya Itjen KLHK. Itjen ya, KLHK. Inspektorat Jenderal KLHK, pedoman review maupun di pedoman itu ada contoh laporannya. Ada contoh laporannya, tinggal diadop saja. Begitupun probity audit. Probity audit ini juga ada pedomannya di sana. Sudah dalam bentuk peraturan Inspektur Jenderal terkait dengan kenapa kita tidak bawa menjadi peraturan menteri. Bagaimana kita ketahui sekarang peraturan menteri harus ada harmonisasi dan sebagainya. Padahal ini kan pelaksanaan teknis sebenarnya. Maka mungkin kami berasumsi bahwa cukup dengan peraturan Inspektur Jenderal. Yang kedua, apakah bisa Pak untuk HPS disusun oleh konsultan perencana? Mengingat PPK bukan dari bidang konstruksi. Konsultan perencana itu menyusun namanya estimate engineering ya hasilnya ya. Estimate engineering sendiri nanti dimasukkan menjadi bahan untuk menyusun HPS. Ya kalau prakteknya mungkin selama ini pelaksanaannya seperti itu. Kalau misalnya PPK-nya bukan bidang konstruksi. Tetapi sesungguhnya kebanyakan bahwa di aturan Perpres kita sering menjadi kesalahan PPK apabila PPK tidak melakukan review terhadap HPS tersebut. Karena beliau sesungguhnya kan yang menetapkan. Tapi tidak melakukan review atas hasil EE-nya konsultan, sehingga kadang-kadang itu menjadi proses itu menjadi kekeliruan kalau HPS-nya terjadi markup, sehingga merugikan keuangan negara. HPS-nya menjadi kalau misalnya ada temuan ternyata kesalahannya dari HPS yang digelembungkan misalnya kan, maka pada saat prosesnya PPK tidak melakukan review, maka itu menjadi kesalahan PPK. Seharusnya PPK melakukan review atas HPS yang ditetapkannya dengan meminta bantuan tim teknis dari PU misalnya. Kan ada tim teknis PU ya yang bisa membantu untuk membaca atau memahami estimate engineering yang dibuat oleh konsultan perencana, sehingga pada saat membuat HPS tidak banyak kesalahan dan lain sebagainya. Untuk meyakini bahwa konsultan perencana ini bekerja dengan benar, maka PPK juga bisa meminta mendampingi teman-teman teknis dari PU, karena kalau tidak salah sudah ada perintah dari Dirjen PU, teman-teman Kementerian PU agar teman-teman PU provinsi atau kabupaten mendampingi teman-teman PPK dalam bidang konstruksi ini.
sehingga pada saat penetapan HPS menjadi tidak keliru gitu. Mungkin seperti itu. Ya, Kertas kerja ini ya, kalau ada kertas kerja mohon di-share Pak Ade. Oke, nanti masuk saja ke websitenya Irjen KLHK, tinggal diklik aja. Kita punya sistem pengawasan KLHK lengkap di situ semua peraturan terkait dengan pekerjaan kita. Karena Kementerian KLHK khususnya Irjen selalu berkolaborasi dengan BPKP, dengan teman-teman, sehingga semua peraturan ada tinggal diambil saja, tinggal di-download saja, tinggal kalau mau diadop menjadi peraturan teman-teman di daerah, monggo silahkan gitu, karena itu juga sifatnya terbuka. Ini yang ya. Ini ada lagi ya, kalau ada kertas kerja, prosedur probiti ini harus ada Iya. usulan tertulis dari OPD ke OPD ke inspektorat. inspektorat. Oke, jadi sesungguhnya probiti ini kan ada kriterianya. Sebagaimana kita ketahui bahwa probiti ini kejujuran, integritas, dan kebenaran, maka kriterianya adalah melekat dari satu paket pekerjaan yang melekat dengan risiko yang tinggi dan bersifat kompleks. Yang kedua, paket pekerjaan memiliki sejarah latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum. Nah, maka kita lakukan probiti. Yang ketiga, paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politik. Nah, mungkin bapak-bapak di daerah mungkin udah biasa ini ya, seperti itu. Selanjutnya minta pendampingan atau probiti dari inspektorat. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Nah, ini yang kalau di kami ada 7 kriteria. Yang kelima, paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Misalnya kami di daerah itu ada Satker BPDAS HL, pengadaan bibit. Nah, itu berhubungan dengan masyarakat yang akan dibagikan 526 bagikan masyarakat luas. Maka kita melakukan probiti untuk pengadaan bibitnya. Yang keenam, paket pekerjaan untuk memenuhi layanan dasar masyarakat. Yang ketujuh, nilai paket pekerjaan relatif besar dibanding dengan nilai paket pekerjaan yang lain. Kalau di kami sudah membuat grand batasannya, yaitu nilai paket lebih dari 2 miliar akan dilakukan probiti. Selanjutnya, probiti sendiri, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita sudah terbiasa kalau auditor itu melakukan uji penilaian terkait RKAKL yang ada di satker-satker. Sehingga pada saat dia nilainya 2 miliar masuk dalam zona kami untuk dilakukan probiti. Ada 2 tadi. Ada prosedur permintaan dari satker juga bisa gitu kan. Memang sesungguhnya probiti ini kalau kami harapnya itu dari satker sesungguhnya atau dari klien atau dari OPD minta ke kita untuk dilakukan probiti. Minta kita untuk dilakukan probiti. Sebentar saya. Yang kedua, ada program kerja pemeriksaan tahunan. Kalau di teman-teman inspektorat kan mempunyai sebelum melakukan kegiatan itu ada PKPT namanya, program kerja pemeriksaan tahunan. Di sana sudah disediakan untuk melakukan probiti terkait dengan program-program yang secara implisit atau secara ini sudah diperintahkan untuk dikawal gitu, untuk dikawal untuk program-program PEN misalnya kalau di kita pemulihan ekonomi dikawal sehingga kita langsung melakukan probiti. Jadi kalau pertanyaannya di sini apakah probiti ini harus ada usulan tertulis? Otomatis kalau yang tertulis itu adalah permintaan dari Satker bisa, dan kalau sudah masuk dalam program PKPT kita bisa langsung memberitahukan ke teman-teman Satker bahwa karena anggaran Anda besar dan merupakan prioritas, maka kami akan melakukan probiti. Bisa seperti itu. Bisa dua-duanya. Selanjutnya dari Pak AA Sun ini Pak. Kalau suatu pekerjaan yang sudah dilakukan probiti dan kemudian ada masalah hukum, siapa yang disalahkan? Oke. Silakan Pak.
Jadi tadi saya sampaikan bahwa penugasan probity tidak mengalihkan kewajiban untuk memastikan kejujuran dari manajemen pengadaan kepada auditor dan tidak diboleh juga dilihat sebagai pengganti bagi kewajiban pejabat pengadaan atau manajemen dalam mengelola proses PBJ yang harus direncanakan dengan baik dalam memenuhi persyaratan atau kejujuran. Artinya bahwa probity ini sebagai early warning system. Early warning system bahwa apabila ada masalah hukum, misalnya teman-teman ada masalah pengaduan, ada masalah kebandungan ke aparat hukum. Sekarang kan ada Undang-Undang Administrasi Nomor 30 2014 ya Bapak Ibu. Undang-Undang Administrasi Nomor 30 tahun 2014, PP 48 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Administrasi, bahwa apabila ada pengaduan ke aparat hukum, maka aparat hukum berkewajiban berkoordinasi ke APIP. Nah, APIP ini aparat pengawas intern, dalam rangka menilai apakah permasalahan pengaduan ini memang berdasarkan administrasi atau fraud. Fraud itu kecurangan atau mens rea mens rea kecurangan atau kerugian. Maka itu diserahkan ke aparat hukum. Tapi kalau sifatnya masih administrasi, di peraturan tersebut mengatakan, maka itu ditangani oleh kita. Ditangani oleh APIP untuk dilakukan pembinaan terkait dengan administrasi. Nah, kalau ini pertanyaannya siapa yang disalahkan, maka kembali kepada manajemen tadi, bahwa auditor melakukan probity itu tidak mengalihkan tanggung jawab apabila terjadi fraud. Tapi kalau terjadi administrasi dan lain sebagainya, kan probity ini tujuannya untuk meminimalisir kesalahan administrasi. Mudah-mudahan dengan dikirimnya auditor yang profesional dari sisi dua syarat tadi secara formal, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak mengandung kesalahan administrasi. Tapi kalau udah fraud dan lain atau curang atau terjadinya korupsi dan lain sebagainya, mens rea itu mungkin juga berhadapan dengan aparat hukum. Tapi upaya kita untuk melaksanakan menjaga teman-teman klien itu berkolaborasi, inilah dalam bentuk probity audit ini. Oke, mungkin Mas. Itulah tadi jawaban dari Pak Ade. Nah, mungkin jika ini dia kayaknya nggak respon ini Pak dari Pak Aason. Kalau ngasih early warning salah atau belum sesuai ketentuan, apakah APIP disalahkan? Mungkin pertanyaan sambungannya ini Pak. Kalau pertanyaan ini, kalau APIP ini kan ada uji kendali mutu ya. Ada saya sebutkan tadi pengendali mutu, ada pengendali teknis, ada ketua tim, ada anggota tim. Bahwa melakukan sesuatu memang harus berdasarkan urutan, kalau dalam teori payung itu kewenangan. Kalau saya di tim sih karena saya ini di luar sistem tim. Kalau tim itu kan kalau di inspektorat itu ada tim mandiri. Tim mandiri itu ada pengendali mutu, ketua tim, pengendali teknis, dan anggota tim. Kalau kami di manajemen hanya sebagai penanggung jawab atau wakil penanggung jawab. Jadi keberadaan tim penanggung jawabnya kami, tetapi secara teknis pekerjaan ada urutan kendali mutu pekerjaan auditor. Apabila terjadi kesalahan, misalnya dalam prosesnya ternyata memang ada yang salah gitu, ya ada sanksi bagi auditor gitu untuk kesalahan tanggung jawab itu. Kalau di kita ya ada komite etik bahwa auditor melakukan rekomendasi yang keliru, maka ada
sanksinya. Mungkin sanksinya ya disekolahkan lagi lah. Itu kan belum pantas beliau melakukan probity. Mungkin seperti itu. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Ade. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat atau bisa langsung raise saja supaya bisa langsung sharing ke Pak Ade. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan. Mungkin dari Pak Kurniawan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin di-sharing, atau Bapak Ibu sekalian yang ingin di-sharing sama Pak Ade, silahkan. Assalamualaikum. Oh iya, silakan Pak Hadman. Izin Pak. Silakan Ya, Pak. silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Ade. Apa kabar? Selamat siang Pak Ratman. Ya. Maaf Pak, hanya sharing aja nih ketika saya pernah waktu juga saya cerita dengan Pak Kurniawan juga bahwa artinya saya ada dapat kegiatan MK Pak. Nah, setelah berjalan kita dapat uang muka 20% Pak. Nah, pada saat ternyata terjadi refocusing sehingga diputuslah kontrak. Nah, ternyata setelah diaudit oleh inspektorat ataupun ada kebijakan dari pusat ya, artinya dari kementeriannya bahwa layaknya harusnya dibayar 15% karena proses fisiknya belum sampai tahap kontrak Pak. Nah, sementara kan kita bahwa di dalam Perpres kan uang muka itu untuk jasa konsultasi adalah 20% Pak. Apalagi yang namanya MK kan kita sifatnya kontrak penugasan. Nah, jadi akhirnya kita disuruh mengembalikan uang 5%. Nah, tapi kita kok harus adendum lagi Pak gitu. Harus adendum kontrak. Ini kan saya bilang kita sudah divonis suruh mengembalikan uang 5%, tapi kita harus buat adendum kontrak lagi. Gimana ini? Kan saya ini sampai sekarang saya belum buat surat. Terus adendum kita pula suruh buat, bukan dinasnya. Adendum yang yang kontrak kan harusnya dinas yang buat, ini kok kita gitu saya bilang kan. Sementara kita sudah divonis harus kembalikan 5%-nya. Terus kenapa harus adendum gitu kan? Kalau adendum berarti kan nggak, aduh saya bilang itu yang masih Pak. Nah, terus yang kedua, misal gini, dinas dalam pelaksanaannya ketika fisik mau cairkan 50%, misal Pak ya. Nah, mereka melakukan memohon kepada BPKP untuk melakukan audit ya Pak ya. Artinya sesuai nggak dengan pencairan. Nah, itu bagaimana Pak ketika apakah diperkenankan atau tidak, atau sifatnya bagaimana? Terus hasil tersebut nanti pada saat inspektorat ataupun BPK turun apakah bisa menjadi acuan atau hanya batas, artinya BPK atau inspektorat lagi melanjutkan pemeriksaannya dari 50% sampai 100 atau memang dari awal atau menjadi dasar pemeriksaan yang BPKP tadi Pak. Mohon Pak arahan dan tentunya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ade langsung dijawab. Uang muka 20% saat terjadi refocusing sesungguhnya ya memang ini terjadi ya Pak ya. Iya Pak. Pusing ini karena anggaran kita memang tidak cukup untuk membiaya itu sehingga anggarannya di tagging, dialihkan ke tempat lain. Ya. Tapi saya melihat bahwa pemeriksaan pekerjaan 15% itu dari mana Pak? Uang muka nih Pak. Oh, uang muka sudah dibayarkan 20%. 20% ya. Ya. Sehingga maka sesungguhnya pertanggungjawabannya harus kembali lagi dalam bentuk pekerjaan atau administrasi sebanyak 20%. Ya. Ternyata dinilai oleh ini hanya 15%. Ya, 15% karena fisiknya, karena kontrak fisik belum Pak, di fisik belum jalan. Belum dilaksanakan. Iya, baru habis lelang Pak. Ya betul, sesungguhnya kan pekerjaan konsultan itu mengikuti pekerjaan fisiknya ya. Kita gini Pak, artinya MK kita ngawalnya dari mulai awal perencanaan Pak. Iya, betul. Nah, dari, MK. dari 4 bulan udah berjalan Pak, artinya 4 bulan kita berjalan. Nah, kita nih 4 bulan kalau MK kan pasti dari uang muka itu sudah kita bayar untuk invoice-nya Pak. Invoice selama 4 bulan gitu Pak. Nah, ketika harus kembalikan jatuhnya kita tekor Pak. Kan gitu. Penugasan beda dengan perencanaan Pak. Beda dengan perencanaannya dibayar 100 malah itu Pak. Perencanaannya dibayar 100 bukan 85%. Harusnya kan mereka harusnya 85% juga. Nah, mereka dibayar 100 Pak.
Nah. kita dibayar 15%, kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus dikomunikasikan Pak dengan teman-teman di Satkernya, bahwa pada prinsipnya kan kontrak itu tidak boleh merugikan di satu pihak dengan pihak lain. Ya. Prinsip kontraknya kan begitu. Mengenai pekerjaan itu kan bisa dinilai dan diuji apakah pekerjaan itu memang yang dipersyaratkan itu sudah memenuhi dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau belum gitu. Kalau belum kan bisa diuji gitu. Ya. Tapi pada saat belum atau pada saat sudah, berarti kan harus dikomunikasikan di dalam kontrak. Ya. Dalam kontrak bahwa apabila terjadi seperti itu dalam keadaan kahar dan sebagainya, putus kontraknya seperti apa. Di kita, kalau pengalaman di tempat saya, ada beberapa pekerjaan misalnya sudah dilakukan recomposing. Ya. Nah, ternyata pekerjaannya itu sudah diberikan uang muka sebanyak 20%. Ya. Maka logikanya prestasi pekerjaan harus 20% dong untuk negara. Sehingga atau 20% atau lebih. Tetapi awalnya memang putus kontrak karena kontraknya tidak multies. Sehingga tidak berjalan di tahun depan. Tapi banyak pelaksana yang mau mengerjakan sampai 100%, Pak. Sehingga tidak putus kontrak, tetapi terus berjalan sampai 100%, tetapi dengan diadendum bahwa pekerjaannya nanti akan dibayar di tahun 2022 atau 2022 dengan dimasukkan dulu di dalam laporan keuangan sebagai hutangnya pemerintah, hutangnya kita, dan dipastikan bahwa hutang itu dialokasikan untuk penyusunan RKKL di tahun depan. Begitu biasanya seperti itu kalau di kita gitu kan. Kalau yang tadi yang Bapak kenapa dibayar 15% sementara prestasinya dibayar 20%, sementara prestasinya 15%, dengan hitungan, ada hitungannya ya Pak ya, mungkin ya? Ya, kalau uang muka kan kita biasanya buat rincian uang muka, Pak. Ya, rincian untuk 20% penggunaan itu kita apa rincikan saja ya? kan? Iya, penggunaannya. Seyogianya uang muka itu dibayar dari pelaksanaannya diganti dengan atau dikurangi uang muka ya, pelaksanaan termin pertama, termin kedua. Sehingga kalau yang seperti itu saya juga mungkin Bapak bisa bicarakan Pak terkait dengan prosesnya ke kliennya gitu. Ya sudah, Sudah masukan. ya suruh kembalikan Pak. 5%. Disuruh kembalikan 5% ya? Iya Pak. Padahal pekerjaan Bapak mungkin kalau dinilai mungkin lebih dari 20%. Lebih atau pas lah Pak, artinya kan gitu. Kan sudahlah dianggap apa gitu. Sudah Pak Kurniawan. Mungkin ada masukan saya. Ada masukan Pak Kurniawan, monggo. Ya, kalau bicara peraturan PUPR 22 tahun 2018, PP 16 tahun 2021, ya, 14 ya, bahwa pembangunan gedung negara ini kan mungkin pekerjaan gedung ya. Konsultan MK itu dia mendampingi, memberikan advies kepada PPK dalam hal persiapan pengadaan. Artinya ketika dia dibayarkan 20%, itu sudah berlaku pertama biaya-biaya mobilisasi. Ya. Itu juga sudah berlaku biaya-biaya penugasan pada saat mendampingi PPK. Ya, mendampingi PPK dan perencana, Pak. Ya, dalam hal perencanaan pengadaan kan gitu. Atau persiapan pengadaan. Termasuk juga mendampingi Pokja. Ya. Mendampingi Pokja dalam hal tender itu sendiri. Ya. Jadi kalau karena dia gedung, maka ada syaratnya ya. Ada syarat kalau untuk gedung negara 4 lantai di 5.000 meter persegi ya, itu syarat tersebut. Untuk itu sebenarnya perlu lagi dikaji ulang temuan inspektorat tersebut. Apakah temuan itu, apakah inspektorat juga punya hitungan yang jelas, objektif dan pasti. Dan teman-teman dari konsultan, khususnya Bang Atman,
harus menjelaskan rinciannya kepada inspektorat bahwa ini biaya saya mendampingi mulai dari perancangan konstruksi yang disusun oleh ataupun dan disusun oleh apa namanya yang disusun oleh atau persiapan pengadaan yang disusun oleh PPK sampai itu, sehingga inspektorat tidak salah pengertian terhadap menyuruh mengembalikan 5%. Nah, dan proses bisnis untuk konsultan MK, teman-teman inspektorat harus mengerti mulai dari persiapan, mendampingi tender Pokja, ya, menteri tender Pokja, termasuk juga pada saat memberikan unleashing, pada saat juga PCM sampai pengawasan itu. Jadi kalau Pangatman bisa jelaskan itu rincian-rincian pengeluaran Pangatman sebesar 20% terhadap itu, hilanglah sifat pengembaliannya. Dan teman-teman inspektorat juga perlu mengerti proses bisnis di MK bagaimana. Untuk itu ada di syarat-syarat khusus kontrak. Ya. Termasuk ya. Makanya syarat-syarat khusus kontrak penting kita rancang. Berapa persen? 20% tidak hanya mobilisasi, termasuk juga membayar konsultan MK pada saat persiapan pengadaan PPK, pada saat mendampingi Pokja, harus dimuat di situ. Nah, kalau teman-teman inspektorat APIP, auditor mengatakan bahas pengembalian, lihat dulu di kontraknya gitu. Dan dia dulu dari realisasi pekerjaannya, baru bisa diputuskan harus ada pengembalian 5%. Jika tidak, maka tidak perlu dikembalikan. Demikian kalau saya, Pangatman. Baik. Iya Pak, artinya gini Pak, kemarin kita MK itu mengawal dari, kan ada konsultan perencana juga Pak, jadi kita termasuk mengasistensi semua sampai kita ke paparan ke pusat Pak, ke Dirjen sana kan, sampai kita kawal semua Pak, sampai mau tender dalam fisik gitu. Nah cuman ya itu tadi kita kembali vonisnya kita 5% itu dibayar 15 itu Pak, mereka sudah mengadakan rapat di Dirjen sana Pak, di pusat Pak. Jadi bahwa kesimpulannya sebatas ini kontrak fisik belum terlaksana sehingga hanya batasan pembayarannya 15% uang muka. Nah itu kesimpulannya, sehingga kita sudah nggak bisa lagi berkilah dan bagaimana, walaupun saya sudah melampirkan rincian uang muka. Nah itu, nah sekarang ini barusan saya baru di WA bahwa Pak tolong buatkan adendum kontraknya terkait yang uang muka 15% gitu. Nah, harus dibuat adendum lagi lah. Saya bilang saya sudah kembalikan, kok sudah buat adendum lagi gitu kan. Toh kontrak ini juga sudah putus, saya bilang kayak gitu. Nah, kenapa harus di adendum gitu. Nah, ya kan Pak itu. Kecuali kalau memang nggak nggak usah dikembalikan buat adendum atau nggak perlu lagi nggak perlu dibuat adendum artinya karena sudah putus saya bilang. Dan uang juga saya kembalikan gitu. Nah itu untuk apa maksudnya Pak dibuat adendum lagi gitu Pak? Itu saya nggak ngerti itu. Silakan Pak Dek. Baik Pak. Jadi dikomunikasikan saja kalau saya, karena kontrak itu kan perikatan antara Bapak dengan prinsipal, sehingga kalau komunikasinya ini, tapi Pak temuannya itu juga disampaikan kepada auditornya apabila ternyata dari hitungan-hitungan ini ada sanggahnya Bapak gitu ya. Ini saya agak menarik nih, ada yang kenapa auditor diberi sanksi, padahal tadi dikatakan ada kendali mutu dan tanggung jawab. Ini mungkin tidak sepotong ya Bapak, Ibu Mbak Kiki ya, atau Pak Kiki ini. Kan ada pertanyaannya kalau kasih early warning keliru gitu nah. Kalau kasih early warning keliru belum sesuai ketentuan, apakah APIP disalahkan? Nah, di kita memang dalam proses kendali mutu ini sesungguhnya meminimalisir keliru ini. Tetapi apabila ada juga keliru, nah maka itu kekeliruan itu tidak menjadi tetapi dibawa ke komite etik di kita. Bahwa memang tidak tertutup kemungkinan satu tim itu ada yang keliru gitu, menyampaikan rekomendasi permasalahan sehingga mengakibatkan ada permasalahan di satkernya. Tetapi saya belum pernah terjadi sih sebetulnya. Sehingga komite etiknya menganggap bahwa auditor di tim tersebut dari mulai pengendali mutu
pengendali teknis melakukan sepaket kesalahan atau kekeliruan sehingga menjadi ada semacam peringatan dari komite kita gitu kan. Nah, sehingga hal seperti itu sudah biasa di kita, ada kekeliruan dan lain sebagainya yang dibawa ke komite etik. Tapi untuk hal PBJ ini memang belum pernah juga melakukan advice sehingga itu menjadi keliru di dalam pelaksanaannya. Bagaimana bentuk pelaporan kegiatan probity audit dan bentuk tertulis rekomendasi mengingat kejadian sedang berlangsung? Jadi saya sampaikan tadi bahwa proses planning system dari proses kegiatan yang sedang berjalan, kita melakukan perbaikan langsung, Bapak Ibu. Auditor semacam memberikan jasa asurannya langsung memperbaiki. Ada tool-toolnya memang, mungkin nggak utuh saya sampaikan. Ada di tempat kami, mungkin di pedoman probity auditnya ada program kerjanya, ada realisasi program kerjanya, ada semacam template dan lain sebagainya, sehingga pada saat ini ada kekurangan-kekurangan bisa langsung diperbaiki. Misalnya kurang SK apa, kurang apa gitu kan, bisa langsung diperbaiki hari itu juga. Mungkin itu. Ya, itulah tadi jawaban dari Pak Ade dan dari pertanyaan Pak Imadi Artana. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ada ingin bertanya lagi, silakan tulis di kolom chat atau langsung raise hand saja biar langsung komunikasi dengan Pak Ade. Nah, sekedar info juga bahwa CV Konsultan Indonesia akan mengadakan BIMTEK yang berjudul tentang simulasi kertas kerja Excel, menyusun KAK dan HPS, jasa konsultansi perancangan, pengawasan, dan manajemen konstruksi, yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober dengan narasumbernya yaitu Bapak Kurniawan Ilyas langsung. Oh ya, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Made lagi, Pak. Izin sekiranya panduan probity auditnya dapat di-share untuk dapat memahami. Oh ya, nanti akan kami share juga semua materi yang dibawakan dan materi-materi sebelumnya, dan dapat diunduh itu di website kami pada akhir periode nanti. Itu dari Pak Made. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Mungkin itu yang tadi pertanyaan ini yang terkait dengan materi mungkin dari kepanitia, sebetulnya sudah di website kami di http://itjen.menlhk.go.id. Itu ada semua di situ. Atau nanti saya kasih aja ke teman-teman ini. Ini ya Pak. http://itjen.menlhk.go.id yang ini. Ya. Oh ya. Ini ada lagi mungkin Pak dari Pak Made, karena ada surat tugas probity harus dilengkapi dengan laporan probity. Kalau hanya lisan saja bagaimana dengan dipertanggungjawabkan? Baik, mungkin itu ya. Semua yang dicantumkan dalam proses perbaikan lisan sesungguhnya itu menjadi tertulis di laporannya. Jadi bukan berarti disampaikan lisan itu tidak ditulis nanti. Ditulis di laporannya, tetapi untuk perbaikan secepatnya early warning, maka langsung bisa diperbaiki. Tetapi dalam proses pelaporannya juga sudah melakukan probity terkait dengan misalnya ada perbaikan terkait dengan titik kritis apa gitu, misalnya spesifikasi disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengacu kepada RUP, maka secepatnya disesuaikan dengan RUP misalnya. Maka ditulis juga di laporannya bahwa sudah melakukan itu. Jadi semua proses yang sudah dikomunikasikan ke klien langsung dalam proses
probity ini, maka ditulis juga di laporannya sebagai sesuatu yang harus sudah diperbaiki. Nanti rekomendasikan sudah diperbaiki atau belum diperbaiki atau apa, kan ada itu, gitu, seperti itu. Di rekomendasi tindak lanjutnya juga. Gitu. Ya, mungkin itu jawaban dari Pak Ade. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Silakan tulis di kolom chat. Oh, itu ada lagi mungkin sambungan pertanyaan lagi dari Bapak Mariam. Jika sudah dilakukan probity audit, apakah masih ada post audit? Silakan, Baik, Pak. terima kasih. Jadi kalau di Ijen KLHK ini ada 3 kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada review PBJ. Review PBJ itu menyampaikan penelitian terbatas terkait apakah RKBMN itu, RKAKL itu barang-barang yang akan dicantumkan atau diadakan sudah masuk belum di dalam RKBMN, rencana kebutuhan barang milik negara, atau mungkin kalau di daerah rencana kebutuhan barang daerah yang setahun sebelumnya sesuai dengan PMK 150 itu atau PMK yang baru 72 itu, bahwa kita harus melakukan rencana kebutuhan, memuat kebutuhan barang milik negara setahun sebelumnya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka itu prosesnya ada review PBJ. Nah, setelah review PBJ, ada di tengah-tengah dalam proses perjalanan PBJ itu namanya probity audit. Kalau di kita ada proses probity audit gitu. Nah, nanti di akhir namanya audit PBJ. Itu bisa dimasukkan dalam audit kinerja atau audit dengan PDTT dengan tujuan tertentu terkait PBJA, PBJB dengan tujuan atau permintaan audit dari Satker, bahwa setelah proses berjalan beberapa kali kita mendapatkan permintaan setelah barangnya selesai, setelah pemeliharaan atau FHO-nya selesai, maka minta diaudit. Kalau sekarang jadi minta, teman-teman minta supaya mereka pada saat menghadapi pejabat pemeriksa atau auditor BPK, yang sekarang pejabat pemeriksa BPK, mereka lebih tenang gitu, karena kita sudah diaudit sama kita, diaudit pos audit sama inspektorat sebagai APIP-nya, sebagai kolaborasi atau pendamping teman-temannya kita, bukan sebagai watchdog-nya lagi gitu. Jadi di kita, khususnya di kami, beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilakukan pelaksanaan PBJ-nya, maka justru minta diaudit gitu, minta diaudit karena akan berhubungan dengan proses akuntansinya, pembayarannya dan lain sebagainya. Mungkin itu saya. Ya, terima kasih jawaban dari Pak Ade. Apakah masih ada pertanyaan lain? Mungkin kalau sudah tidak ada, kami akhiri sesi tanya jawab pada hari ini, dan sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Ade. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pada intinya probity audit, review PBJ atau audit PBJ adalah, kalau dalam konteks kolaborasi, kalau di Inspektorat Jenderal adalah untuk membuat nilai tambah terhadap Satker. Nilai tambah bahwa proses pelaksanaan pekerjaan TUSI maupun kegiatan rutin sehari-hari klien atau Satker dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga kami sebagai early warning partner, karena sekarang paradigmanya sudah berubah, bahwa kita menjaga teman-teman untuk bisnis proses klien agar menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi lebih baik. Ini Mas, ada yang raise hand, Mas? Oh iya, silakan mungkin Pak Pak Diki Apip nih, Kampar. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin, maaf terlambat saya baru buka.
Selamat salam kenal Pak Ade, Pak Siap, Inspektur. Mas. Apa kabar Pak Inspektur? Siap. Selamat Kayaknya untuk- kenal ini saya ini. Ya Pak Inspektur. Izin Pak Inspektur, ini terkait dengan probity audit yang disampaikan. Memang kita mengacu ke PKBP-KP ya Pak ya, tahun 2019. Ya, nomor 3. Nomor 3. Nah, di situ memang pengganti 2012 ya. Karena 2012 sangat jauh parameternya dengan pergantian regulasi terbaru. Iya. Nah, terus kalau dulu yang per BKP 2012 itu, nah kita bersama-sama dengan auditi itu bersepakat terhadap parameter yang akan dilakukan pengujian. Nah, bagaimana dengan yang baru ini? Apakah memang parameternya kan ada yang berbeda tuh sama implementasi yang real lah ya? Ya. Nah, itu kan kalau yang di probity audit ini dia memang real time per sesi, misalnya penentuan kita mungkin sepakatnya dari identifikasi mungkin udah lewat, persiapan pemilihan. Nah, itu kita stepnya, cut-nya di mana? Misalnya nih, dari auditi akan menyusun yang kita masuknya dari UKPBJ aja ya. UKPBJ itu kan bisa paralel atau bisa parsial, Pak ya? Ya. Bisa parsial mungkin di persiapannya oleh PPK sampai ke draft kontrak, terus didistribusikan kepada UKPBJ. Nah, UKPBJ tentu melakukan review, terus hasil review dia menyusun persiapan. Nah, itu kita membuat potongan-potongan reviewnya, probity-nya itu kita tetapkan bersama atau sudah ada pedomannya gitu loh, Pak. Terus yang kedua terkait dengan ini mungkin tidak di probity Pak, ya ini kedapatan ini kita lagi ada permintaan oleh rumah sakit yang memang mereka pengadaan barang jasanya mengikuti Perlem 13 2018 penanganan darurat yang memang wajib untuk dilakukan post audit. Nah, pedoman post audit itu bisa nggak kita ikut yang di probity audit? Nah, untuk yang PBJ post audit ini. Nah, karena kan kita browsing itu nggak ada yang pedomannya, hanya pedoman SEBPKP nomor 3 itu hanya untuk review. Ya. Memastikan yang sebagai unsur-unsur yang ada di Perlem 13. Nah, bagaimana dengan post audit sendiri yang kita lakukan terhadap kawan-kawan yang sedang melakukan setelah pembayaran kan menguji. Nah, kenapa dia mesti setelah pembayaran baru di post audit? Nah, karena post auditnya itu kan juga mencari apakah pembayaran itu sudah sesuai. Padahal bayar dulu, kenapa nggak di audit dulu? Karena kan tidak lakukan review, Pak, karena anggarannya nggak ada, kita nggak ikut review kemarin. Nah, kewajaran harga segala macam, bayar dulu, baru kita post audit. Nah, itu pedomannya ada nggak Pak ya? Kita pengen, kalau ada tolong di-share Pak. Ya, Terima kasih Pak Inspektur. Terima kasih Pak Diki. Kayaknya saya kenal nih Pak Diki. Jadi batasan lingkup probity audit di kita Pak Diki memang mungkin yang pertama adalah kesepakatan dengan kliennya. Mereka mau di probity terkait dengan apa? Karena kita kan ada berbatas waktu, Pak. Tidak bisa kita misalnya proses pengadaan 42 hari ya kita ikut 42 hari tidak. Iya. Gitu. Jadi berbatas. Kalau di kita memang ada dibagi 4, Pak. Kalau di Inspektorat KLHK ada 4. Jadi terkait dengan perencanaan dan persiapan mungkin dari mulai ada pedoman dari mulai persiapan, dari mulai titik kritisnya di persiapan seperti apa gitu. Ada di pedoman itu Pak. Nanti di apa namanya di browsing itu ada. Terus yang kedua ada audit atas persiapan pemilihan. Mungkin ini pada saat masuk ke LPSE gitu kan, kita produk ada mulai dokumen RK
apa namanya, apa istilahnya itu, apa KK, RHS dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada audit atas pelaksanaan pemilihannya. Pelaksanaan pemilihannya juga kita kalau minta hal-hal yang krusial minta seperti itu. Terus yang keempat adalah adu dalam pelaksanaan kontrak, Pak. Kalau dari yang di BPKP kan ada serah terima dan lain sebagainya. Nah, kami pedoman tentang ini memang sudah kami modifikasi. Kalau yang Inspektorat Jenderal tidak mengacu plek langsung dari Perka BPKP nomor 3, tetapi kita modifikasi menjadi Per Irjen nomor P6 2020 kita. Udah hilang ya Pak ini? Ada Pak. Oh ada. Masih Ya. ada. Baik. Terus terkait dengan pos audit, kami masih mengadopsi audit PBJ Pak, audit PBJ yang dikeluarkan bahwa kita kan kalau inspektorat auditor mempunyai sertifikasi sebagai audit yang pernah diklat audit PBJ. Iya, iya. Pedomannya mungkin kalau di inspektorat masuk ke audit kinerja Pak. Oh, audit kinerja ya Pak ya? Kinerja. Sebetulnya memang rencana kita akan membuat khusus menjadi PDTT dengan tujuan tertentu PBJ. Tetapi kan hampir mirip dengan audit kinerja PBJ gitu. Jadi kan pada saat post audit membandingkan apa yang sudah dilakukan terkait dengan harga, terkait dengan spesifikasi, terkait dengan barang lengkap dan tidaknya, maka itu kita masih mengadopsi di audit kinerja Pak. Jadi pada saat PBJ-nya masuk di audit kinerja PBJ kalau di Inspektorat Jenderal. Nanti mungkin insya Allah ke depan kita juga sedang dalam proses pembuatan pedoman itu Pak. Pedoman PEN dengan pedoman audit PBJ langsung gitu. Baik, baik. Kemarin gini Pak, kami kan kemarin di yang bersangkutan di RSUD itu kan minta di Probiti itu, di Probiti audit. Ya. Cuman kita mengacu ke SE3, kita nggak masuk ya Pak? Nggak masuk ke kriterianya. Ya, karena kan dia tidak memerlukan. Biasanya kalau saya ini ke audit kinerja saja dulu, jadi masuk di audit kinerjanya, tapi khusus untuk PDTT PBJ itu. PDTT ya Pak ya, Mas. Audit kinerja. Di inspektorat di link saya juga ada di yang tadi disampaikan oleh Mas dari konsultan ini, ada juga di audit kinerja. Oh, yang di ini ya, yang di website konsultan ya, Indonesia itu. Iya. Pak Ilyas ya. Iya. Di pedoman produk hukum. Di produk hukum di kami itu ada peraturan Irjen, ada peraturan P5, P6, P1, P2, itu ada P3, P02, P01, revisinya juga ada. Ya, Pak Inspektur. Bisa di-download langsung Pak ini. Ada di semua itu di situ. Siap, Pak Inspektur. Karena baru sekali ini kita melakukan post audit ini terkait COVID. Kemarin juga sudah koordinasi tuh dengan Om Dokter Ilyas. Dia juga sudah bantu, cuman memang kita coba untuk lebih komprehensif gimana itu kan, supaya karena di situ kan ada di pos audit PBJ ini karena diwajibkan si penyedia untuk menyampaikan kewajaran harga, tentu harus kita uji kewajaran harganya itu yang apa bisa dikinerja juga dia ya, kan ada keuangannya juga itu. Ya, kalau di kami masih masuk ke situ Pak. Untuk sementara. Karena kalau pedoman pengadaan PBJ pas masa pandemi kan sudah ada ya. Ya. Tinggal diuji saja dari kriteria itu, Pak. Siap. Karena, bisa diarahkan ke kinerjanya mereka. Gitu. Siap, terima kasih Pak Inspektur. Ya. Silakan Pak Mars. Tambahan sedikit. Tentang audit audit dana COVID ya. Kalau saya sih bisa masuk di audit kinerja. Ini Pak Ansun, audit kinerja itu kan akan menilai ekonomis, efisien, efektif dan ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan perundangan. Peraturan perundangan. Jadi hanya
Nanti karena audit kinerja itu harus sinkron sebenarnya dengan RPJMD, Renstra, RKA, Renja, program kerja, Renja sampai RKA, maka nanti cascading-nya itu nanti teman-teman dari Kampar ini Pak Apit itu diurutkan saja. Tetap ada menggambarkan sebenarnya terhadap temuan itu sendiri. Sebenarnya kalau audit kinerja mirip gitu, mungkin lebih tepatnya sebenarnya masuk audit TBJ lebih tepat karena ada pos berarti setelah audit. Karena kalau audit kinerja dia lebih menekankan program prioritas yang sudah diunggulkan di daerah umpamanya berdasarkan visi misi kepala daerah. Hanya sumbernya sebenarnya menurun harus dari RPJMD. Kalau di RPJMD-nya Kampar gitu, diturunkan menjadi Renstra, menjadi Renja, RKPD itu. Tapi bisa masuk kok, bisa, boleh. Karena itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Ilyas. Ya baik, mungkin bisa dilanjutkan Pak Ade closing statement-nya. Silakan Pak. Ya, dari standar IT kan ada, kalau jasa asuran dari jasa asuran itu hasil audit itu ada 30 jenis audit. Di kami sendiri memang dalam tahap beberapa audit yang digabungkan menjadi audit ketaatan kinerja, audit investigasi. Sudah ada pedoman-pedomannya Pak. Audit investigasi, audit kinerja, audit probity audit, terus audit lingkungan gitu. Sudah ada di kita pedoman-pedomannya secara khusus gitu. Dari mungkin 30 jenis audit yang kadang-kadang kita gabung-gabungkan karena ya prinsipnya kan 3E 1K, efektif, efisien, dan ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan sementara yang untuk audit dengan tujuan tertentu yang spesifik gitu, hanya terkait dengan bagaimana auditor memahami teknis bisnis prosesnya. Kita gambarkan di pedoman itu bisnis prosesnya. Tetapi kalau pada prinsipnya auditnya sama, laporannya juga hampir sama gitu, ada dalam bentuk bab, ada bentuk surat, yang seperti itulah mungkin dalam proses pembuatan pedoman-pedomannya itu. Ya, itulah tadi closing statement dari Pak Ade Tri Aji Kusuma, sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ade Tri Aji Kusuma Baik, terima atas kasih. materinya. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima Baik, kasih. ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Kalau ada terjadi kesalahan mungkin ini karena kekurangan saya. Saya Pak. mohon ampun. Terima kasih. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fadel selaku moderator hari ini ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, terima kasih banyak.